Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pas ringan aja ya. Yamaha Fazio. Jadi penulis ini nggak nyangka sama sekali bahwa Yamaha Fazio itu bisa jadi populer. Iya, namanya orang prediksi bisa salah ya. Penulis nggak nyangka bisa selaris itu. Jadi katanya ya 1000 apa inden online 1000 unit dari Fazio itu habis langsung dalam sekejap. Ya sebenarnya minat terhadap Fazio ini sudah rame mulai dari ada bocoran ya. Tapi ya penulis kan termasuk orang skeptis ya, nggak terlalu percaya sama yang apa antusias waktu ada apa jenenge, ada motor baru ini, wah wah wah, tapi ternyata enggak enggak laris. Ya kemudian akhirnya Fazio muncul, bentuknya klasik banget ya. Jadi motor yang katanya kelas baru. Kelas baru karena Yamaha sebelumnya strategi pemasarannya enggak gitu. Jadi strategi pemasaran dari Yamaha Fazio adalah klasi. Jadi sebelumnya adalah maxi scooter, yang sekarang ini klasi scooter atau apalah, lupa penulis. Jadi berkelas lah istilahnya ya. Dengan menyebut berkelas ini yang dimaksud bukan cuma fiturnya tapi juga harganya. Jadi Yamaha sudah nggak takut jual motor yang secara kelas lebih mahal daripada Honda. Sekilas motor Yamaha Fazio itu saingannya adalah Honda Scoopy. Walau ya kalau menurut penulis kelasnya masih termasuk beda. Genre Scoopy itu mungkin motor retro, tapi secara tampilan penulis mengkategorikannya sebagai tampilan modern. Kalau yang Scoopy sebelum yang sekarang itu penulis kategorikan elegan, retro tapi modern. Kalau Scoopy yang sekarang itu anime like ya, kartun, kayak apa jenenge sih, kayak cibi-cibian lah gitu ya, kayaknya karikatur atau anime Jepang yang model kero-kero-chan kayak gitu tuh ya. Jadi kategorinya kekanak-kanakan tapi modern. Sementara itu yang Yamaha Fazio tampilannya ini serius, retro. Jadi di retro banget. Tampilannya mirip-mirip Vespa lama lah, anggap aja kayak gitu. Dengan lampunya juga klasik, klasik yang belakang, klasik yang depan. Yang belakang pun masih bolam. Bukan LED. Jadi kan kalau Scoopy wes gayanya kayak modern, walau lampunya LED ya. Lampunya halogen ya. Tapi kalau Yamaha Fazio yang belakangnya
itu tulen apa jenenge, retro tulen, gaya modernnya minim. Yang depan terutama ya, bagian depan itu klasik banget. Nah, prediksi penulis ya, itu yang suka tampilan seperti itu biasanya eh, laki laki-laki agak gedean dikit, jadi bukan pemuda ya. Mungkin kalau ngomong soal umur, kira-kira ya umur 30-an lah, 30-an tahun ke atas. Nah, kalau prediksi penulis yang suka itu biasanya lebih memilih motor Kawasaki W175 atau motor tampilan retro lain. Tapi ternyata penulis salah ya. Ternyata bahkan ada pembacanya penulis yang malah suka dengan Fazio ini. Kita masih belum ngomong soal fitur ya, tapi masih ngomong soal tampilan. Tampilan Fazio sendiri retronya terutama di bagian tampilan depan sama belakang. Kalau dari belakang samping sudah agak beda lagi, ada unsur sedikit boxy ya, sedikit kotaknya yang apa jenenge, kotak-kotak retro gitu ya, zamannya Honda Legenda gitu ya kali ya. Tapi memang ada ya beberapa tampilan yang menurut penulis keren. Penulis sendiri kalau selera lampu belok depannya agak kurang ya, lampu belakang dan lampu belok belakang juga kurang. Tapi ya itu kan bagian dari karakter ya, desainnya kok ngono. Penulis belum lihat langsung, tapi ya sementara pendapat penulis seperti itu. Bagian yang keren-keren itu contohnya ya, mungkin sepele tapi menurut penulis keren. Terutama ya tempat plat nomor. Jadi selama ini tempat plat nomor ya, itu dibuat menghalangi tampilan. Termasuk NMAX ini. Jadi NMAX kan plat nomornya di bagian visornya ya. Itu bagian yang ya termasuk muka ya. Jadi ada yang menganggap mengganggu penampilan. Motor-motor lain sekarang ini ya lihat aja, Scoopy lama, Scoopy baru, plat nomornya kan ditaruh miring gitu ya di depannya, bagian bawah depan. Satu-satunya ya yang ditaruh di bawah. Nah, taruh bawah depan itu terasa gimana gitu loh ya, soalnya miringnya miring banget gitu, kayak dipaksakan. Nah, tampilannya nggak menyatu. Apalagi yang motor-motor lain seperti apa, Honda Beat, Vario, ya macam-macam, Lexi, Freco, Mio S, Gear, PCX, NMAX, Aero, wah macam-macam kan, banyak kan yang plat nomornya itu dibuat bagian depan sehingga menghalangi gitu ya, penampilannya jadi ada plat nomornya. Dari pabrikan mungkin mencoba mengurangi jeleknya tampilan itu dengan pakai apa jenenge, tempatnya plat nomor itu apa sih jenenge, ya itulah kira-kira. Jadi
Itu mengurangi penampilan dan dicoba perbaiki dengan tempat plat nomor. Tapi ya tetap penampilannya nggak bisa menyatu. Nah kalau di yang di Fazio, Yamaha Fazio itu menyatu. Jadi seperti sudah disiapkan khusus gitu ya. Satria 120R. Jadi kalau di Fazio itu ada tempat khususnya. Tempat khususnya ini ya memang cuma lekukan gitu ya. Sedikit terus depannya ada plat nomor. Tapi itu udah bagus. Jadi inget-inget kayak Vespa dulu ya, plat nomornya taruh situ kan. Taruh mana? Pak Sembola kayaknya ingetnya penulis di situ. Jadi plat nomornya manis gitu loh, hadapnya hadapnya ke depan malah agak ke bawah sedikit gitu ya. Beda dari motor-motor sekarang yang dongak-dongak semua plat nomornya kan. Jadi motor apapun ya, plat nomornya dongak termasuk ya. Wis sampai motor-motor sport, motor-motor bebek, motor-motor matic itu rata-rata dongak ke atas semua. Udah bosen gitu ya. Terus kita disuguhkan dengan plat nomor yang hadapnya ke depan gitu. Itu menurut penulis bagus ya, karena terintegrasi. Ya tentu nggak cuma itu aja. Kalau yang belakang sih normal-normal aja, semua motor seperti itu. Yang punyanya apa Fazio juga begitu. Saya sih penulis lupa itu joknya datar atau enggak ya Fazio itu ya. Kalau joknya datar itu enggak datar ya, enggak datar, berjenjang juga. Sayang sih, lebih lebih retro lagi kalau joknya dibuat datar, nggak dibuat sporty ya. Tapi ya wis, itu desainnya Yamaha. Terus yang penulis suka yang lain itu adalah lampu depan. Lampu depan bentuknya ya unik ya, gede, tapi bukan gedenya yang penulis suka, tapi ya bentuk lampunya lah. Bentuk lampunya menu-menuin gitu. Jadi wes mirip Vespa lah. Zaman Vespa lama kan lampunya itu nyorotnya kayak gitu ya. Lampunya nggak di body, beda sendiri kan. Yang lain-lain lampunya di body semua kan. Nah itu lampunya nyambung di setir dan nyorot. Itu retro, itu tampilan retro. Itu sudah kayak apa ya? Kalau Honda C berapa? Honda apa sing sing tampilannya retro? Bebek ya, bebek C125. Motor metiknya Honda nggak ada yang tampilannya retro. Iya, itu harusnya Suzuki ya, yang punya saingan itu ya, Suzuki Saluto. Tapi ya entah mengapa ya Suzuki itu gak peka. Kenapa gak didatangkan Suzuki Saluto? Padahal ya banyak ya, banyak loh yang kepingin tampilan ala Vespa lama itu. Dan sekarang Yamaha yang dului dengan Fazio. Jadi lampunya itu ya termasuk unik sendiri, karena lampunya belok mengikuti setang, modelnya bulat ala skuter lama. Itu khas lah ya, khas. Lampunya gitu. Kalau lampu beloknya kurang ke tepi ya, yang Vespa lama itu kan, ingat penulis lampunya agak minggir. Nah itu yang di Fazio agak ke tengah mungkin ya, ngasih kesan sendiri mungkin karena di tengah nggak ada barangnya apa-apa ya. Tapi ya terserah, pokoknya uang seneng kayak yang seperti itu. Jadi kombinasi lampu, plat nomor, posisi depannya tempat plat nomor, terus oh ya spakbor depan juga khas ya, dibuat model ala-ala Vespa lama. Ya buat kangen itu.
retro, retro benar-benar retro tampilan depan. Yang juga suka tentunya adalah speedometer. Entah itu speedometernya modelnya kayaknya lebih besar dari punya NMAX ini ya. Nelongso sing punya NMAX kok gedean speedometer motor 22 juta ya. Mbok sing rotok gedean speedometer iki. Yang versi baru juga dikasih hitam putih kok tego gitu ya. Tapi ya penulis suka dengan speedometer yang warnanya biru kalau malam ini. Kalau sekarang masih agak siang-siang jadi belakang kelihatan gelap. Jadi speedometer nggak bisa protes karena ya penulis beli NMAX, pilih yang speedometernya latar belakang biru, jadi beli yang old. Salah satu penulis males beli NMAX yang new itu ya karena speedometernya nggak biru. Yang new speedometer hitam putih, wah wis belas gak seneng ya. Sumpek ya. Biarpun yang motor lama itu bukan digital, begitu pindah digital penulis pingin yang berwarna. Ini ada warnanya biru. Kalau yang new hitam putih, wah wis. Duh, macet. Terus yang bagian depan-depan Smarky itu ya standar lah ya. Entah mengapa ya Yamaha nggak mengeluarkan yang versi kunci manual ya. Entah mengapa. Terus langsung pakai konektivitas 22 juta sudah konektivitas. Wah itu wis all out benar ya Yamaha itu ya. Walau mungkin dari sisi harga nggak begitu berubah dari biaya produksinya, tapi itu sepertinya sekarang jadi andalan Yamaha. Entah itu berpengaruh pada penjualan atau enggak ya. Kalau iklan-iklannya sih rame. Oh Yamaha motornya bisa konektivitas gitu ya. Walau menurut penulis sendiri secara pribadi konektivitas itu kurang begitu dibutuhkan ya. Contoh notifikasi kan bisa muncul di dashboard. Kalau penulis bisa dengar notifikasi langsung dari HP-nya, kenapa butuh yang di dashboard? Didengarkan aja bisa. Terus soal mileage indikator katanya bisa real time, bisa terhubung di motor. Nah masalahnya kalau sudah bisa lihat di dashboard langsung, kenapa harus lihat di HP? Masa waktu jalan lihat HP? Kan enggak. Terus soal posisi pencarian lokasi itu sudah ada callback ya wes oke. Yang untuk GPS-nya posisi parkir terakhir ya menurut penulis ada aplikasi Android yang menyediakan untuk itu. Tapi ya kayaknya Yamaha memaksakan gimana caranya supaya ada gunanya konektivitas itu. Ya sekarep lah. Soalnya kan ya bisa dipasarkan untuk mereka-mereka yang merasa penting, anu ya gitu ya. Biar terkesan wah. Ya itu sudah sejalan dengan kesan ingin klasi, ingin berkelas ya. Soalnya kompetitor nggak punya. Ini hujan ya. Terus selain itu fitur-fitur kalau lampu darurat ya normal lah ya. Sekarang ini kalau nggak pakai lampu emergency dianggap ketinggalan. Nah, ya wis lah. Yang motor-motor lain Yamaha sudah mulai distandarkan juga. Motor penulis nggak ada ya, motor penulis nggak ada lampu emergency-nya ya. Penulis nggak merasa missing untuk itu karena memang ya sudah rela. Seandainya punya pun, paling nggak pernah dipakai ya.
ya karena penulis nggak pernah butuh jalan lurus ya. Soalnya ada yang ngomong kalau mau lurus lampu emergency itu penting, tapi ya kebetulan penulis jarang lewat perempatan yang bebas gitu ya. Jadi kalau ada perempatan pingin lurus itu jarang baru butuh, tapi penulis kayaknya nggak ada ya yang gitu, selalu ada lampu merahnya, jadi ya gantian. Apalagi ya, penulis dengar ada ABS, tapi kok nggak tahu ya, penulis lihat ada versi ABS-nya dari ini Fazio ya, nggak jelas, maaf penulis kurang baca, nggak baca detail. Yang jelas nggak ada kombi brake juga ya, jadi UBS kalau istilahnya Yamaha. Kalau sekitar kemudi lain nggak habis marki, charger disediakan tempat khusus yang nggak ada kuncinya ya kayaknya ya, cuma ada bukaan. Cuma katanya ada ruang lapang untuk HP untuk ngecas HP. Tapi di iklannya kok posisinya duduk kayak gitu ya, penulis nggak ngerti apa ngecasnya sambil motornya diem gitu loh, penulis nggak paham. Jadi katanya ruang untuk ngecasnya besar, tapi di iklan nggak dilihatkan waktu HP-nya dicas sambil dimasukkan gitu loh. Jadi ngecasnya apa pintunya nggak bisa sambil pintu ditutup ya, nggak bisa sambil lacinya ditutup ya. Penulis nggak ngerti. Bagian depan yang menurut penulis agak kurang pas itu adalah tempat botol ya. Ya mungkin ada yang butuh minum sambil jalan atau sambil di tengah perjalanan gitu ngambilnya gampang. Tapi kok jadi makan tempat ya? Kok hanya untuk menyediakan tempat botol minum? Ya mungkin ada ya yang beneran butuh tempat botol minum. Tapi kok sampai mengorbankan ruang kaki? Ergonomi belakangan. Entah ya, tapi ya posisi modelnya nggak jelek juga sih. Dan Yamaha Fazio ini juga pakai tempat barang. Tempat barangnya dibuat banyak, depan ada, di bawah pantat juga ada. Jadi di bagian depan bawahnya itu ada. Kawan terong. Entah itu bisa untuk bawa air galon atau enggak ya. Soalnya kalau motor serbaguna biasanya butuh fitur itu. Sayangnya penulis masih belum bisa lihat ketika motor itu didemukan jalan. Enggak lihat ya, mestinya ada ya. Ya, Yamaha-nya juga menyediakan aksesori tambahan untuk nambahi bagasi. Ya entah bakal ada yang tertarik beli atau enggak. Semi-semi motor touring lah ya. Jadi di samping dikasih tempat untuk tali-tali gitu ya. Cocok kalau yang mau bawa barang di belakang, bisa untuk ikatan. Jadi nggak kayak motor matic lain, nggak ada ngikatnya, biasanya pakai ikatan kaki. Nah itu disediakan tempatnya. Terus apa lagi? Bagian depan yang lain udah.
Oh iya, sekarang ke bagasi. Bagasinya nggak dalam ya. Jadi dikasih sepatu yang ya nggak tinggi ya, sepatu sepatu biasa ya, bukan sepatu basket. Itu sudah pas gitu. Jadi dari sisi luas bagasi mungkin kesannya besar ya, 7 liter atau berapa. Tapi dari kedalaman kalah dari Honda Beat kalau menurut penulis. Jadi agak dangkal tapi melebar ke belakang. Ya itu selera masing-masing ya. Kita nggak tahu kebutuhannya orang gimana. Terus posisi bensin ya wis kayak situ. Tangkinya lumayan gede, 5 liter. Itu tangki yang termasuk besar untuk kelasnya, karena yang lain-lain kan biasanya cuma 3,5, 3,6, 3,7. Kecil ya, itu 5 liter wis lumayan lah. Harusnya kalau untuk yang sering perjalanan jauh suka itu 5 liter. Lumayan besar. Perbandingannya ini NMAX 6,6 liter. Wis lumayan lah dibanding matic-matic kecil-kecil yang lain. Apalagi kalau soal mesin ya, mesin ada hibrid. Tapi kita nggak tahu hibrid itu efeknya seberapa. Katanya sih di RPM rendah. RPM rendah dan 3 detik saja, terutama pada waktu menanjak dan boncengan ya. Ya dengan tenaga mesin 125 cc mestinya ada efeknya. 125 cc itu sama kayak mesinnya Lexi. Sama dengan Mio G yang lain. Entah itu fokusnya fokus tenaga kayak Xeon RC atau fokus irit kayak Mio Blue Core yang lain ya. Kalau fokusnya irit, maka ya penambahan tenaga dari hibridnya ya mestinya cukup membantu. Sempat ada yang ngomong mungkin nanti NMAX diberikan juga atau Aerox. Penulis ragu ya, apa tenaga penggerak listriknya cukup besar untuk bisa membuat hibridnya terasa signifikan. Mengingat ya tarikan NMAX ini kan sudah lumayan mantep ya. Oh gini ya, kalau dikasih hibrid apa kerasa, soalnya kan itu cuma di awalan tok, waktu start, waktu menanjak. Wow, hujan. Apalagi ya, oh ya, ergonomi. Soal ergonomi, nah ini motornya motor cewek ya, motor ABG ya. Jadi untuk dipakai cewek itu kakinya sudah agak ketinggian. Jadi ergonominya adalah ergonomi yang rider nggak tinggi, bukan untuk rider ukuran 170 cm ya. Rasanya lebih ke rider 160 cm. Jadi bukan untuk yang gede-gede, tapi ya namanya orang sudah kangen motor tampilan retro ya, mungkin wis makso ae lah, wis beli ae gitu ya. Walau orangnya tinggi 180 mungkin pengen Fazio ya mau beli ya mau gimana ya terserah kan. Jadi ergonomi menurut penulis itu ergonominya wanita ya. Di iklannya juga ya wanita sama ABG, nggak ada orang jangkung di situ kayaknya ya. Tapi ya sekali lagi itu tergantung dari selera lah. Penulis nggak nyangka intinya. Penulis nggak nyangka bahwa Fazio itu bakal laris banget. Karena penulis pikir yang suka itu paling laki-laki. Bapak-bapak terutama mereka-mereka yang kenal dengan tampilannya ala Vespa lama. Yang suka retro, yang suka pakai helm, pakai kacamata tok itu loh.
helm terus pakai kacamata terpisah, kacamata apa ya? Kacamata trail yang gitu, yang helmnya model polosan, helm yang kaca apa, kaca depan yang lembung gitu kan. Ya ya wis lah, ya hebat Yamaha, tak acungi jempol karena ternyata berhasil menemukan apa yang kurang dari pasarnya dia ya. Kalau Vino itu wis bukan selera orang Indonesia itu. Ya wis lah gitu aja. Ya namanya salah prediksi tapi ya wis, ya nggak selalu bener. Ya wis gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.